Sunan Bonang, salah satu tokoh besar dalam Wali Songo, memiliki perjalanan hidup dan dakwah yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ia lahir sekitar tahun 1465 di kota Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan cucu dari tokoh bangsawan Majapahit. Dari latar belakang inilah, Sunan Bonang tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi, keilmuan, dan budaya Jawa. Sejak kecil, Sunan Bonang sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di tempat ini, ia tidak hanya belajar ilmu fikih dan Al-Quran, tetapi juga mendalami ilmu tasawuf yang kelak menjadi ciri khas dakwahnya. Setelah menimba ilmu di tanah Jawa, Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di Aceh yang saat itu menjadi pusat pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Di sana, ia belajar langsung kepada para ulama besar dan memperluas wawasan keagamaannya. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Bonang mulai menjalankan misi dakwahnya. Wilayah pertama yang menjadi fokus perhatiannya adalah kampung halamannya sendiri, Tuban, Jawa Timur, yang kala itu masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Alih-alih menggunakan pendekatan yang keras, Sunan Bonang memilih jalan yang lembut dan persuasif. Ia sangat memahami budaya masyarakat Jawa, sehingga ia memasukkan nilai-nilai Islam melalui seni dan budaya lokal. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam, seperti tembang Tombo Ati, yang hingga kini masih dikenal dan disenandungkan oleh masyarakat luas. Selain seni, Sunan Bonang juga dikenal sebagai ahli dalam memainkan gamelan. Ia menciptakan jenis gamelan Bonang yang khas dan menjadikan pertunjukan musik sebagai media dakwah. Lewat lagu dan pertunjukan, masyarakat yang semula asing terhadap Islam menjadi tertarik dan terbuka hatinya untuk belajar. Perjalanan dakwah Sunan Bonang terus meluas. Dari Tuban, ia menjangkau wilayah Lasem, Rembang, hingga Demak yang saat itu mulai berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia turut mendidik tokoh-tokoh penting, salah satunya adalah Sunan Kalijaga, yang nantinya juga menjadi salah satu wali besar. Dalam perjalanannya, Sunan Bonang tidak hanya berdakwah kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada bangsawan dan pemimpin lokal. Pendekatannya yang bijak dan penuh toleransi membuat Islam diterima secara damai dan alami di tengah masyarakat yang majemuk. Sunan Bonang juga aktif mendirikan pesantren dan pusat pembelajaran Islam, menjadikan dakwahnya tidak hanya bersifat sesaat, tapi berkelanjutan. Ia menulis suluk atau karya sastra tasawuf berbahasa Jawa, yang membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai Islam secara mendalam. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525, dan menurut sebagian besar sumber, ia dimakamkan di Tuban. Meski jasadnya telah tiada, jejak dakwah dan warisan spiritualnya masih hidup dalam budaya dan keyakinan masyarakat Jawa hingga saat ini. Melalui perjalanan hidup dan dakwahnya, Sunan Bonang telah membuktikan bahwa penyebaran agama bisa dilakukan dengan cinta, seni, dan pemahaman budaya yang mendalam. Ia adalah contoh bahwa dakwah yang menyentuh hati akan jauh lebih kuat dan abadi.